dan bersalin, termasuk bidan dan dokter umum. Kita tahu bahwa saat ini triple eliminasi ini ditetapkan oleh Permenkes tahun 2017 ya, 2017-52 karena beberapa hal yang penting, yaitu mengenai permasalahan transmisi infeksi ya dari ibu ke janin atau dari ibu ke bayi baru lahir dan anak, yang secara umum bisa dicegah oleh provider yang menangani itu, yaitu OB/GYN dan bidan atau dokter umum. Baiklah, kita lihat apa saja sih yang penting dari hal tersebut. Pertama adalah mengenai situasi ya di Indonesia. Beberapa dokter OB/GYN atau bidan atau provider mungkin pernah mendengar, pernah membaca, tetapi tidak semuanya tahu mengenai triple eliminasi ya. Ternyata memang walaupun sudah dipresentasikan beberapa kali, ada yang terlupa, ada yang tidak tahu, ada yang baru tahu, kemudian terlupa lagi. Nah, baiklah, mungkin saya akan ulangi beberapa hal yang penting. Pertama adalah risiko penularan. Ya, kita lihat saat ini HIV mempunyai risiko penularan dari ibu ke anak atau ke janin sekitar 20-45% ya, bergantung dari status ibu tersebut, memakai ARV atau tidak ya, viral load dan sebagainya. Risiko penularan dari ibu ke anak untuk sifilis 69-80%. Pernah lihat sifilis nggak pada ibu hamil? Mungkin sebagian besar nggak pernah lihat ya. Tapi ingat bahwa bayi-bayi yang lahir dengan problem-problem kematian atau problem kecacatan bisa disebabkan oleh sifilis yang mungkin tidak terdeteksi di awal, yaitu 80%. Kemudian hepatitis ya lebih dari 90%. Cuman primadonanya hampir selalu HIV ya, karena memang pendanaan untuk HIV itu sangat besar, sehingga informasi mengenai HIV, kemudian apapun yang berhubungan HIV kelihatan paling tinggi ya. Tapi ternyata terlihat di sini yang cukup mengerikan, salah satunya adalah hepatitis yang bisa menyebabkan kematian pada saat sekarang atau di kemudian hari. Ini adalah transmisi yang harus bisa kita cegah. Ya. Apa sih yang terjadi saat ini? Coverage ya, tahun 2014 ya. Yang dulu saya 2012, 2014, kemudian kita lihat coverage kita masih rendah ya. Untuk antenatal care saja masih 93,9%. Untuk testing HIV juga begitu. ARV coverage juga rendah sekali. Apalagi sifilis ya, bahkan sebagian kita tidak mengenal sifilis, sehingga makin rendah saja. Orang atau provider yang menangani persalinan yang menurut Diskesdas tahun 2012, itu ternyata dokter hanya 18%. Itu pun dibagi dokter umum dan spesialis. Sebagian besar ditangani oleh bidan sekitar 68%. Sehingga saya pikir kalau mudah-mudahan kalau ada bidan yang ikut di sini bisa ikut membantu coverage ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, tahun 2022 ini sudah harus tereliminasi sebenarnya. Ya. Saya kok eliminasi, ingat acara-acara di televisi ya, tereliminasi. Nah, pada waktu mulai 2017 dan mulai dipopulerkan tahun 2019, ini masih bergulir sampai saat ini, tereliminasi. Jadi, harusnya kita semua sudah secara otomatis melakukan eliminasi ini, ya, tahun 2017 sampai 2022. Mudah-mudahan sudah tereliminasi. Apa sih peran SPOG di sini ya? Karena kita tahu bahwa penularan yang penting adalah dari ibu ke janin atau bayi, maka di proses inilah kita berperan. Ya. Target di tahun 2022 ini sebenarnya infeksi barunya secara keseluruhan kurang dari 50 per 100 ribu ya, per kelahiran hidup. Yang bisa kita kerjakan adalah prevention. Apakah dia intrauterin, apakah saat bersalin, apakah setelah bersalin. Ya, ini merupakan tugas dari SPOG atau bukan hanya SPOG tapi orang yang menangani atau provider yang menangani kehamilan dan persalinan. Banyak hal penting yang bisa dilakukan untuk mencapai ini ya, terutama pertama adalah promosi kesehatan, ya, surveillance, kita melihat berapa banyak sih insiden dan kejadian mengenai infeksi, kemudian apakah mampu melakukan deteksi dini, apakah mampu melakukan penanganan kasus. Kita tahu bahwa antenatal care di Indonesia itu masih belum standar dan sama ya, masih berkutat pada hal-hal yang rutin. Ya. Kalau masuk ke dalam hal yang lebih dalam terlalu mahal untuk di generalisasi. Sehingga hal-hal yang rutin tersebut
tidak mungkin mencakup atau mendeteksi seluruh kelainan pada ibu hamil, apalagi di pusat kesehatan pertama. Nah, triple eliminasi ini sebenarnya lebih ringkas ya, mempermudah kita untuk mendeteksi kelainan yang penting. Ya, tentunya antenatal care banyak, tapi ini adalah untuk memperingkas, mempermudah kita. Baiklah, karena kita ada 3 yang kita bahas, HIV, hepatitis B, dan sifilis, mungkin secara highlight saya akan cepat mengenai beberapa hal yang penting. HIV algoritma tahun 2010 sudah muncul untuk yang baru, di sini masuk 2010, 2012, dan 2014 yang terbaru ya. Pilar-pilar ini mungkin sudah kita tahu, ya, pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga untuk penanganan HIV dari wanita atau orang-orang muda, kemudian mulai hamil, kemudian hamil mempunyai anak, kemudian bagaimana melanjutkan memelihara anak dan sebagainya. Ini adalah pilar-pilar yang harus kita cermati. Pemberian ARV pada ODA, ibu hamil, ya. Kita makin praktis ya. Jadi kalau secara umum metode paling efektif menurunkan infeksi atau risiko infeksi adalah menurunkan jumlah virus HIV dalam darah. Ya. Jadi intinya adalah semua ibu hamil dengan HIV harus diberi ARV. Nggak peduli lagi CD4-nya berapa, viral load-nya berapa. Pokoknya HIV terapi ARV. Ya. Simple ya. Sangat direkomendasikan. Apa saja yang harus diberikan ya? Semua jenis panduan ARV yang ada di Indonesia dapat digunakan. Ya, bahkan dulu efavirenz yang agak takut-takut digunakan juga sudah mulai digunakan pada terapi-terapi untuk ibu dengan HIV. Ini biasanya kan punya beberapa regimen ya, seperti regimen package ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini mungkin yang paling penting, walaupun ini nanti akan menjadi yang harus paling diingat untuk HIV ya. Pertama adalah 2/3 transmisi vertikal infeksi HIV populasi ibu tidak menyusui terjadi pada masa akhir kehamilan hingga persalinan. Ya. Biasanya kita mencermati hal tersebut. Jadi kita akan melakukan bedah sesar elektif pada usia 38 minggu untuk mengurangi risiko vertikal infeksi pada ODA jika viral load-nya lebih dari 1000 kopi atau tidak diketahui, bukan tidak terdeteksi ya. Jadi kita seksi ini penanganan yang saat ini kita kerjakan secara umum 38 minggu ya. Kemudian ada beberapa alternatif lain untuk tidak melakukan bedah sesar elektif jika viral load-nya kurang dari 1000 atau tidak terdeteksi. Tapi bukan berarti harus pervagina, bergantung dari banyak hal ya mengenai keadaan obstetrinya. Cuman mempunyai peluang untuk persalinan pervagina. Itu kata-kata yang paling penting. Jika viral load-nya kurang dari 1000. Memang hal tersebut berbeda-beda dari negara satu dengan negara lain, bergantung dari kemampuan mereka untuk mendeteksi, terus tingkat mereka untuk menargetkan berapa orang yang akan terinfeksi atau tidak terinfeksi, ya. Seperti di Amerika, di Perancis berbeda, punya keputusan berbeda dengan viral load HIV, ya. Kemudian bayi yang lahir dengan ibu terinfeksi HIV secara umum tidak memberikan ASI-nya, ya, sehingga profilaksisnya cukup dengan sidofudin. Tapi pada keadaan alternatif lain, apabila bayi itu akan mendapatkan ASI, maka profilaksisnya jadi 2 ya, sidofudin dan nevirapin. Kalau saya disuruh memilih, ya tidak menyusukan. Tapi secara umum tidak semua atau negara tertentu bisa melakukan tidak memberikan ASI. Sehingga kalau bisa mendapatkan ASI, maka profilaksis untuk bayinya menjadi 2. Ini adalah tamat vertikal. Kemudian pemberian ARV pada bayi, ya mungkin ini bukan urusannya Opjin, tapi kita sebaiknya juga tahu ya mengenai pemberian ARV. Semua bayi yang dilahirkan dengan ibu HIV positif memberikan profilaksis sidofudin pada 12 jam pertama. Ya, kemudian dilakukan diagnostik yang sampai sekarang masih dipakai PCR HIV RNA pada usia di atas 6 minggu. Walaupun ada beberapa penelitian bisa dilakukan segera, ternyata ini masih dipakai. Ya. Kemudian ini pemberian cotrimoxazole profilaksis pada bayi bila pada minggu ke-6 diagnosis HIV belum dapat ditegakkan, ya, karena berbagai hal. Kemudian pada nifas, pemberian nifas kita juga lihat, ya, ini rekomendasi utama tidak memberikan ASI. Jadi kalau kita ditanya
tidak memberikan ASI. Kalau masih bisa dipertimbangkan karena suatu hal, maka persyaratannya ibunya harus sudah minum ARV lebih dari 6 bulan. Ibu yang memilih ASI eksklusif pada bayi, ya seperti tadi diulangi lagi, tentunya bayinya harus mendapatkan profilaksis dengan kombinasi 2 obat. Ya, kalau tidak maka 1 saja. Kontrasepsi bergantung dari medical eligibility, ya. Kondom ini hanya untuk prevention kehamilan dan prevention penyakit menular seksual. Cuma ada kontrasepsi lain yang bisa digunakan, yang sesuai dengan medical eligibility atau CLOP ya kalau di Indonesia. Terapi ARV ini bisa dibaca beberapa kombinasi di sini. Ini data dari tahun 2012. Ya. Ini panduan ART 2014 Permenkes, ya. Kombinasi dari obat-obat untuk ARV. Kita lihat ya. Non-nucleotide dan nucleotide masuk dalam kombinasi obat-obatan. Saya juga nggak begitu hafal, karena berganti-ganti sedikit demi sedikit ya. Setiap tahun PMPK 2017 agak sedikit berganti package-nya. Nanti bisa kita tanyakan di Pokja HIV kalau di rumah sakit. Ini efek-efek samping yang bisa terjadi. Kita masuk ke yang kedua itu hepatitis B. Ya, hepatitis B. Kalau kita lihat secara umum prinsip untuk penanganan hepatitis B ada tiga yang utama. Ya, pertama adalah pemberian antiviral profilaksis ya pada ibu yang mempunyai hepatitis B viral DNA yang tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pemeriksaan hepatitis B dengan pemeriksaan HBsAg testing yang berhubungan dengan prevention untuk bayinya pada saat lahir. Ya. Saat ini secara praktis kebanyakan kita hanya memeriksa hepatitis B ya, surface antigen HBsAg. Kemudian tidak diberikan apa-apa, tetapi bayi yang lahir dianggap ibu tersebut menderita hepatitis B dengan viral load lebih dari 200.000. Sehingga saat ini justru bagian anak yang lebih satu step di depan ya, tanpa pemeriksaan yang lain pun mereka akan memberikan vaksin hepatitis B dan HBIG ya, dianggap ibu tersebut sudah mempunyai viral load yang tinggi. Justru di maternal yang agak kurang ya kalau kita lihat. Ini algoritma yang kita pakai secara umum. Jadi kalau kita periksa HBsAg surface positif atau negatif, biasanya kita stop di sini ya. Tapi kalau kita mempunyai fasilitas yang baik, rumah sakit yang baik untuk bisa memeriksa kualitas dari infeksi ini, yaitu adalah viral load hepatitis B, maka kita bisa mempunyai kesempatan untuk memprevensi infeksi yang tadi ya sekitar 90% itu, untuk kita stop dengan pemberian obat antivirus, ya antivirus DNA hepatitis B, yaitu dengan cara memeriksa terlebih dahulu. Bagaimana kita melakukan suatu determinasi hal tersebut? Pertama adalah pemeriksaan viral load hepatitis B. Ya, kalau dia lebih dari 200 atau kurang dari 200.000, maka kita tidak memerlukan pengobatan antivirus. Ya, kurang dari 200.000. Atau terdeteksi HBeAg-nya negatif tanpa sirosis. Kenapa viral load ini sering dihubungkan dengan HBeAg? Ya? Beberapa penelitian pendahuluan sebelumnya kalau kita lihat ya, ini mempunyai korelasi yang baik antara jumlah viral load dengan HBeAg. Artinya kalau lebih dari 200.000, lebih dari 98% itu HBsAg-nya positif, HBeAg positif. Sehingga ini menjadi pilihan ya, pilihan untuk ini tiba-tiba ada. Menjadi pilihan kita kalau memang pemeriksaan viral load ini tidak bisa dikerjakan, kita bisa memeriksa HBeAg. Viral load lebih mahal biasanya ya, dan kalau lebih mahal dan di tempat-tempat tertentu sulit untuk melakukan pemeriksaan viral load hepatitis B. Tapi dengan HBeAg lebih mudah dan lebih murah. Sehingga kalau ini salah satu bisa kita periksa, maka kita bisa melanjutkan terapi berikutnya. Kalau viral load-nya di atas 200.000 U per cc atau HBeAg-nya positif,
tanpa sirosis, maka disinilah kita berperan untuk memberikan obat antivirus. Ya, saat ini yang direkomendasikan ada 2 sebenarnya, yang tapi rekomendasi lebih utama adalah memakai tenofovir dengan dosis 300 mg per hari. Sebagai profilaksis sudah diperhitungkan baru berefektif dan mempunyai risiko rendah terhadap kehamilan setelah 28 minggu sampai bersalin. Ya. Yang ketiga, kalau memang di atas 200.000 dan HB agak positif serta ada gangguan hepar yang berat, ini sebenarnya bukan ranah objin lagi ya, ranah penyakit dalam untuk pemberian obat antiviral jangka panjang ya, karena berhubungan dengan penyakit yang akan diderita. Untuk bayinya sama ya, ini sudah kita kerjakan, yaitu memberikan vaksinasi at least dalam 24 jam 1 kali vaksinasi dan pemberian HBIG ya, imunoglobulin hepatitis B. Tuh, kemudian nah ini ada beberapa hal yang penting mengenai rekomendasi dunia. Mereka juga menganjurkan untuk pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B surface di awal, at least sekali ya dalam pemeriksaan untuk kita bisa mendeteksi ya ibu-ibu terinfeksi atau tidak. Ya. Kemudian semua bayi baru lahir sebaiknya mendapatkan vaksinasi ya, segera setelah lahir dalam 24 jam. Kemudian untuk delivery dari hepatitis B vaksin dalam 24 jam harus dikerjakan untuk hampir semua program imunisasi. Ya. Nah, di sini memang dari WHO mereka juga sudah mengeluarkan anjuran ya sama ya, IPD 100.000, ya, kemudian tenofovir setelah 28 minggu sampai bersalin ya jika diketahui viral di atas 200.000 atau HB akhirnya positif. Nah, ini adalah cara mudah kita untuk mengingat ya pemberian antiretroviral ya kalau ada di atas 200.000. Ini ada beberapa obat yang pernah diteliti, yang mana yang paling bagus. Kita lihat di sini kecil banget ya, susah banget. Tebifudin dan tenofovir ya merupakan pilihan yang bagus dari seluruh obat yang pernah dicoba tahun 2015. Ya. Rekomendasi akhir pada tenofovir. Pilihan kedua baru tebifudin ya 600 mg. Baik, kita masuk ke dalam slide yang terakhir mengenai sifilis ya. Sifilis ini saya sendiri mungkin juga belum pernah melihat langsung ya sifilis, tetapi kita bisa memeriksa ini karena rekomendasi pemeriksaan ini sudah keluar, maka kita harus minimal mengetahui untuk profilaksis ya. Kalau kita lihat sifilis ada 2 yang penting ya, congenital dan acquired. Kita bergerak yang di sini ya, kongenital, yang bisa ditularkan dari ibu ke janin. Sedangkan acquired ini mungkin bukan punya kita ya. Nah, di sini kita berperanan untuk melakukan prevention. Sifilis secara umum merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh spirochete ya, Treponema pallidum. Kita mungkin membaca ulang di bagian kulit dan kelamin ya. Kita sudah lama nggak membaca itu. Ada 3 jenis ya, non-venereal, kemudian yang disebut frambusia. Mungkin kalau pernah ke puskesmas dulu ada penyakit frambusia ya, saya masih melihat. Kemudian ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, secara umum kita akan melihat adalah sifilis kongenital dan sifilis yang didapat. Nah, kongenital ini yang bisa kita cegah dengan pemberian obat antisifilis ya, setelah melalui beberapa pemeriksaan yang penting. Sifilis ada stadium-stadiumnya ya. Stadium S1, S2, S3 ya, saya juga begitu hafal ya. Ini ada stadiumnya. Kemudian sifilis kongenital. Sifilis kongenital ini ditularkan ibu ke janin ya, di dalam rahim ya. Frekuensinya insidennya antara 80%-an ya. Dalam 2 tahun pertama kongenital ini dalam 2 tahun pertama kehidupan bayi yang terlihat lebih dari 2 tahun. Apa saja sih nanti yang diperlihatkan bayi yang terinfeksi sifilis nanti di slide berikutnya akan saya. Ini adalah sifilis yang berdasarkan stadium.
bisa dibaca, saya nggak menyebutkan. Ya. Nah, ini yang penting adalah tes. Ya. Tes yang sedang kita kerjakan ada dua. Yang namanya non-treponema test dan treponema test. Ya, non-treponema itu biasa ada dua yang penting ya. Rapid Plasma Reagin dan Venereal Disease Research Laboratory. Saya biasanya VDRL. Dulu VDRL itu saya nggak tahu singkatannya apa ya. Yang penting VDRL dan RPR. Nah, ini mendeteksi tingkat inflamasi sebenarnya yang treponema. Sedangkan tes spesifik treponema yaitu TPH atau TP rapid, ya, tergantung nanti jenis pemeriksaannya apa, itu adalah mendeteksi antibodi dari treponema sendiri. Jadi kalau kita mau tahu ada treponema atau tidak, kita memakai tes spesifik treponema, ya TPH atau TP rapid. Bagaimana kita melakukan suatu suatu evaluasi mengenai laboratorium? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk melihat proses inflamasinya. Sedangkan ini untuk melihat antibodi dari treponemanya. Misalnya hasilnya RPR atau VDRL-nya reaktif, TPHA-nya non-reaktif. Ya. Kemungkinan tes screening ini non-treponema. Kenapa? Treponema tes antibodinya negatif. Ya. Kemungkinan tes positif palsu atau ada inflamasi non-treponema. Biasanya begitu. Ya. Kalau RPR dan VDR reaktif, TPHA, TP rapidnya reaktif, kemungkinan ini adalah sifilis yang belum diobati atau sifilis lanjut yang pernah diobati tapi tidak sembuh atau frambusia. Biasanya di sini kita obati ya, dua-dua reaktif, inflamasi reaktif, TPHA atau tes spesifik antibodinya positif. Kita obati, tergantung dari stadiumnya. Biasanya kalau ibu hamil stadium dini ya. Kalau udah stadium lanjut, biasanya bukan obgen lagi yang menangani. Stadium dini itu tidak ada reaksi atau tidak ada gejala yang terlihat secara umum. Jika RR-VDL-nya non-reaktif, TPH-nya reaktif, kita lihat ya, kalau reaktif artinya antibodinya terdeteksi. Jadi ada sifilis. Ya. Cuman belum terjadi inflamasi yang hebat. Biasanya sifilis yang sangat dini. Ya. Kalau dua-dua non-reaktif, kemungkinan besar bukan sifilis. Dia tidak ada inflamasi, tidak ada infeksi. Mungkin ada penyakit-penyakit yang lain atau memang tidak ada sifilis. Nah, memang yang paling penting sih kalau punya kesempatan untuk memeriksa justru memilih sebenarnya adalah TPH atau TP rapid untuk kita start untuk mengobati. Sedangkan RPR atau VDL ini untuk melihat gradasi dari infeksi treponemanya. Gitu ya, kira-kira berarti ini sama ya dengan yang tadi ya. RPR ini inflamasi, kalau reaktif biasanya kita langsung periksa TP rapid. TP rapid ini termasuk pemeriksaan antibody ya, spesifik treponema. Kalau reaktif kita periksa RPR titernya, artinya dia udah harus diobati, sebenarnya begitu ya. RPR titernya untuk menentukan dia dievaluasi berapa lama atau perlu pengulangan atau tidak ya. Tapi kalau TP rapidnya negatif atau non reaktif kan kita dilihat ya, kemungkinan ada reaksi peradangan non treponema. Kita bisa ulangi lagi ya, seperti itu kira-kira. Baiklah pengobatan ya. Pengobatan yang saat ini belum berubah ya dari 2016 sampai saat ini masih ada dua yang penting yaitu benzathine penicillin dosis tunggal 2,4 juta unit atau prokain penicillin G 1,2 juta unit injeksi intramuskuler sekali-sekali selama 10 hari. Mungkin kalau pernah lihat dulu penyakit frambusia ya, saya dulu pernah di Timor Timur frambusia, udah sampai kayak tulangnya hampir kelihatan saking terinfeksi oleh treponema. Itu diberikan di sana dulu adanya prokain penicillin ya, 2 kali diberikan itu mungkin nggak sampai seminggu ya, itu betul-betul menutup. Saya masih kagum dengan cara kerja penicillin ini ya. Dan ini kita manfaatkan untuk ibu hamil yang terinfeksi oleh sifilis. Ya. Bila alergi penicillin tidak memungkinkan, maka ada beberapa pilihan di bawah, ya, erythromycin, ceftriaxone, azitromycin. Kemudian kalau termasuk stadium yang sudah lanjut, kita bisa memberikan benzathine penicillin injeksi sekali seminggu selama 3 minggu. Atau prokain penicillin 1,2 juta unit intramuskuler sehari selama 20 hari. Ini kalau nggak hafal, slide-nya sudah saya berikan ke
mungkin Pak Ugi ya, untuk bisa dilihat para jelaskan. Saya juga kadang-kadang nggak begitu hafal, lihat lagi ya, penisilinnya apa sih, benzathine atau propenicillin. Kemudian untuk monitor, biasanya kita, karena pemeriksaan TPA lebih mahal, seringkali kita hanya memeriksa pemeriksaan inflamasi saja di bulan ketiga dan bulan ke-6. Ya, nanti ada standar penurunan atau tidak. Selama kehamilan, testosteron diperiksa setiap bulan, para wanita risiko tinggi yang sudah pernah terinfeksi, terutama pada wanita dengan terinfeksi yang sudah lanjut untuk sifilis ya. Tapi saya juga belum pernah lihat. Kemudian evaluasi USG pada kehamilan 20 minggu untuk melihat kemungkinan adanya sifilis kongenital. Memang tidak begitu khas ya. Pada sifilis kongenital dikatakan bahwa bisa terjadi hepatomegaly pada janin. Bisa terjadi penebalan plasenta. Bisa menyebabkan hidramnion. Bisa menyebabkan asites pada janin. Atau hidrops yang non-imun atau peningkatan arteri cerebromedia. Nah, ini bisa terjadi pada janin-janin yang terinfeksi dengan infeksi yang lain, ya, atau kelainan yang lain, sehingga seringkali kita tidak tahu atau tidak secara tegas menyatakan bahwa ini bayi tersebut suatu congenital sifilis atau tidak. Ya, misalnya kita menemukan bayi dengan kelainan kongenital seperti hidramnion, ya, kita sering menemukan, atau asites pada janin, atau hidrops. Mungkin salah satu bayi yang kita lahirkan adalah menderita, kalau ibunya kita cek kemungkinan sifilis, ya, tapi kita nggak cek, ya, bukan karena kita nggak sempat, tapi mungkin baru rujukan dari luar atau datang ke rumah sakit kita, rumah sakit Cipto, kemudian terjadi tersebut. Kalau kita cek ulang, ternyata salah satunya TPA-nya positif tinggi ya, misalnya dengan inflamasi tesnya juga tinggi, jadi kemungkinan besar bisa dari sifilis atau bisa jadi hal yang lain, ya. Kita secara praktis kita bisa melihat hal tersebut. Mungkin itu dari saya, slide terakhir. Nah, untuk persalinan, ibu bersalin dengan infeksi sifilis, tidak ada hal yang khusus ya. Jadi, tetap universal precautions, kemudian persalinannya sesuai dengan cara-cara obstetri. Kemudian metode kontrasepsinya juga tidak ada yang khusus, silakan saja bergantung dari medical eligibility atau kelayakan medik kontrasepsi. Baik, itu slide terakhir saya, Dr. Gaby. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan